Saudara, saya tidak akan berlama lagi. Yang jelas saya senang saudara ikut bergabung pada malam hari ini dan kita belajar bersama-sama. Saya juga belajar, saudara-saudara juga belajar, dan saya yakin materi ini akan memperkaya bukan hanya pemahaman kita, namun juga refleksi-refleksi teologis kita terkait dengan isu mengenai perempuan dalam kaitannya dengan gereja. Saudara, kalau bicara tentang perempuan yang dikaitkan dengan gereja, itu sebenarnya isu yang sangat panas. Isu yang memang terus dibicarakan sejak kekristenan itu berdiri sampai sekarang dan tidak pernah tuntas. Ya, jadi hebat isu tentang perempuan dan sangat besar. Sehingga studi tentang perempuan ini juga bukan studi yang mudah sebenarnya. Studi yang cukup berat. Nah, saya juga menyampaikan materi ini di dalam seminar hari ini. Saya harap juga bisa merangkumkan paling tidak hal-hal yang sangat penting sekali, meskipun tentu tidak bisa mencakup semua. Namun yang jelas meluruskan pandangan-pandangan atau memberikan pemahaman yang setidaknya dapat menjawab beberapa kebingungan kita tentang sikap gereja terhadap perempuan, bahkan sampai hari ini. Nah, saudara, saya akan memulai dengan beberapa pemikiran yang perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum saya melanjutkan di dalam pembahasan topik ini. Melihat tentang situasi perempuan ya di tengah gereja, maka kita akan sampai kepada pemikiran. Sebenarnya problem tentang perempuan di dalam pelayanan gereja ini apa? Ya. Hal-hal yang muncul atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait dengan perempuan tuh biasanya seperti ini. Benarkah bahwa Alkitab itu memberikan konfirmasi terkait inferioritas perempuan terhadap laki-laki? Mengingat ada banyak juga teks-teks yang sepertinya secara literal menjelaskan tentang hal ini, menerangkan tentang hal ini. Ini adalah pertanyaan yang umum sekali dipertanyakan. Lalu kemudian juga menanyakan dengan satu kondisi terkait dengan posisi. Mengapa posisi perempuan itu selalu menjadi masalah di gereja ketika mulai dikaitkan dengan kepemimpinan? Ada gereja yang sangat loose sekali ya, terserah boleh juga memimpin, tapi ada gereja yang sangat ketat sekali, bahkan melarang, restriction gitu, tidak boleh. Even untuk berkhotbah pun tidak boleh. Gitu. Ada juga yang memegang pandangan seperti itu. Apakah memang benar ada masalah teologis ketika perempuan memimpin, sehingga hal ini menjadi sulit sekali gitu bagi gereja menentukan sikapnya terhadap perempuan. Dan kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah yang melatar belakangi kuatnya tradisi sistem patriarkal dalam wawasan pelayanan gereja. Nah, sekitar inilah saya akan mencoba untuk bisa membawa kita kepada satu pengertian yang utuh mengenai perempuan, saudara-saudara. Jadi di dalam hal ini kita akan melihat bahwa masalah teologis ini memang harus dibereskan terlebih dahulu supaya kita mengetahui sebenarnya apa sih yang menjadi interpretasi yang sesungguhnya dan seharusnya menjadi pemahaman kita bersama tentang perempuan ini. Seperti tadi saya katakan bahwa memang tentang perempuan ini adalah isu yang terus dibicarakan dan menjadi semakin panas pada satu era dan dua era dan tiga era dan seterusnya. Dan kita akan lihat itu, saya akan membawa saudara dengan pendekatan secara gereja terkait hal ini supaya kita bisa melihat seperti apa berkembangnya isu ini dan begitu hebatnya sampai membuat wanita itu sulit bergerak dan sulit diterima. Mari kita lihat saudara identitas perempuan ini di dalam teologi penciptaan. Ya, kalau kita melihat sebenarnya identitas perempuan ini seperti apa? Ada dua hal yang perlu dipahami lebih dulu sebelum kita masuk kepada isunya, isu tentang perempuan maksud saya. Yang pertama adalah begini, bahwa tanpa perbedaan dengan laki-laki, perempuan diciptakan segambar dengan Allah, yang kemudian kita kenal dengan doktrin Imago Dei. Jadi sebenarnya Imago Dei ini atau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ini diberlakukan kepada perempuan tanpa perbedaan terhadap laki-laki. Maka kalau saudara membaca di dalam teksnya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di dalam pengertian diciptakan dalam gambar Allah, laki-laki dan perempuan. Sampai di sini, saudara-saudara, kita bisa melihat bahwa
gambar Allah, ya, gambar Allah atau imago Dei dalam diri manusia itu dapat seharusnya dipahami dalam beberapa nuansa. Ini kalau secara teologis kita mengerti tentang imago Dei. Yang pertama, bahwa gambar Allah itu dipahami sebagai memiliki keserupaan dengan Allah dalam hal rasionalitas, moralitas, kemampuan mengasihi dengan dalam, dan memiliki kapasitas untuk berkreasi. Ini nuansa yang pertama kalau kita memahami what is the meaning of imago Dei. Lalu kemudian yang kedua, nuansa kedua adalah memiliki relasi dengan Allah dalam hal rulership, karena memang itu diberikan kepada manusia. Berkuasalah, memerintahlah, dan seterusnya. Bahwa manusia itu diberi kuasa mewakili diri Allah untuk memerintah dan memelihara ciptaannya. Ini saya bicara tentang manusia dalam pengertian laki-laki dan perempuan. Dan nuansa ini didapatkan seluruhnya pada diri manusia. Dalam hal ini, perempuan dan laki-laki. Kemudian yang ketiga, nuansa yang ketiga adalah, untuk imago Dei, memiliki royal image dalam dirinya. Yang berarti keberadaan manusia di muka bumi ini merepresentasikan kehadiran Allah di dunia. Nah, kalau kita lurus berpikir tentang konsep imago Dei yang diletakkan pada diri manusia yang diciptakan Allah, laki-laki dan perempuan, maka logikanya tiga nuansa ini ada di dalam diri perempuan juga selain laki-laki, gitu. Tidak hanya pada diri laki-laki. Namun problem interpretasi, saudara-saudara, problem interpretasi terhadap image of God yang memunculkan isu superior dan inferior itu terlihat dari mana gitu? Terlihat dari mana? Kalau misalnya pada awalnya imago Dei itu adalah sebuah konsep penciptaan Allah terhadap manusia, laki-laki dan perempuan, tapi kenapa kok bisa muncul isu superior dan inferior? Dan itu sangat masif ketika bicara tentang perempuan terhadap laki-laki. Nah, di dalam isu-isu teologis yang muncul, saudara, kita bisa memahami ada beberapa hal yang kita perlu mengerti, gitu ya. Bahwa di dalam kaitan dengan memahami mengenai perempuan di dalam teologi penciptaan ini, ada masalah-masalah yang terkait dengan interpretasi. Yang pertama yang dimunculkan adalah the masculine image of God. Jika Allah itu dipanggil Bapa, maka secara natural adalah laki-laki. Ini merupakan sebuah bentuk ciptaan yang berarti laki-laki itu adalah bentuk ciptaan Allah yang paling dekat dengan Allah. Karena Allah itu digambarkan dirinya sebagai laki-laki. Dan sekaligus dengan kata lain, ya sebagai efeknya, secara natural perempuan dalam posisi inferior dalam hal ini. Karena tidak muncul tafsiran yang sangat kuat tentang Allah adalah perempuan. Meskipun sebenarnya, kalau kita telusuri di dalam kitab suci, Allah juga menggambarkan dirinya sebagai ibu yang tidak pernah melupakan anaknya, dan seterusnya. Ibu dan bahkan Paulus pun juga menggambarkan hal ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Namun, isu tentang Allah yang digambarkan sebagai ibu, femininitas Allah itu tidak menjadi sangat kuat di dalam dunia tafsir. Karena memang pada kenyataannya dominasi tafsir itu memang ada di laki-laki. Lalu kemudian isu yang kedua yang membuat ini menjadi berat, ya, isu tentang superior dan inferior itu adalah the maleness of Jesus incarnation. Lahirnya Yesus sebagai laki-laki, bayi laki-laki, itu ditafsirkan oleh gereja sepanjang abad sebagai konfirmasi terhadap natur laki-laki pada diri Allah. Wah, ini keras untuk menyatakan bahwa ini konfirmasi kelahiran Yesus Kristus sebagai bayi laki-laki. Nah, dengan model penafsiran seperti ini jelas kembali menegaskan tentang inferioritas perempuan. Secara teologis sebenarnya, kalau kita mau lurus melihat teologi tentang inkarnasi, maka sebenarnya inkarnasi itu tidak ada hubungannya dengan maleness of Jesus. Karena inti dari inkarnasi adalah Allah menjadi manusia, bukan Allah menjadi laki-laki, tetapi Allah menjadi manusia. Dan dia menjadi seorang di antara kita.
Dan Allah memilih laki-laki dalam kedaulatannya untuk menyatakan dirinya kepada kita di dalam proses inkarnasi itu. Sehingga inkarnasi itu sesungguhnya bicara tentang humanitas Allah di dalam Kristus, sekaligus keilahian Kristus yang menghantarkan keselamatan kepada umat manusia. Seharusnya yang diangkat secara teologis dengan sangat kuat itu adalah bukan the maleness of Jesus, tetapi the humanity of Jesus di dalam konsep inkarnasi. Nah, lalu kemudian ditambah lagi, saudara, superior dan inferior issue ini dengan lahirnya pemikiran dari bapak-bapak gereja. Untuk saudara ketahui, apa yang dikatakan oleh Santo Agustinus, ya, Santo Agustinus, dia sangat kuat sekali mengatakan dasar adanya superioritas laki-laki terhadap perempuan itu, dia menggambarkan bahwa image of God in humanity reverse to our rationality, gitu. Sehingga dalam kalimat yang dia sampaikan itu adalah we are like God in ability to reason and reflect on our existence. Nah, pernyataan Agustinus ini kemudian dikembangkan oleh dirinya sendiri. Sebenarnya Agustinus yang pertama kali melahirkan pemikiran yang sangat kuat terkait dengan superior dan inferior ini kalau dilihat dari unsur pernyataan-pernyataan teologis dari bapak-bapak gereja. Nah, dia katakan bahwa the woman in her sexual body is not the image of God, but rather images the body as carnal and prone to sin. Jadi, as female, woman was created to be subject to the male in her sexual roles as wife and child bearer. Jadi bahkan dia secara tajam mengatakan, ya, di dalam teologinya tentang perempuan, image of God maksud saya, yang kemudian berdampak pada pemahaman tentang perempuan, dia mengatakan bahwa the woman in her sexual body is not the image of God. Terang sekali. Dan kemudian dilanjutkan oleh John Chrysostom. Sebenarnya banyak, saudara bapak-bapak gereja dengan pemahaman demikian. Banyak sekali. Dan saya hanya mengambil dua di antaranya itu memberikan contoh saja. Dengan pernyataan bahwa woman is only an image of an image. Menurut John Chrysostom. Jadi woman itu, perempuan itu adalah image dari image. Kalau laki-laki itu image of God. Kalau perempuan, image of an image. So, though men and women have the same form, ya, jadi meskipun perempuan dan laki-laki itu punya form yang sama, the position and authority of men is greater than that of women. Jadi tentang posisi, tentang otoritas, laki-laki itu lebih tinggi, lebih besar dari perempuan. Nah, warna teologi seperti ini, saudara-saudara, mewarnai sepanjang sejarah gereja. Bayangkan, itu berabad-abad sampai hari ini. Nah, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa hasil tafsiran-tafsiran superior dan inferior itu, jelas bahwa itu merupakan pengaruh dari dominasi filsafat Yunani kuno pada teologi bapak-bapak gereja, dan itu ikut mendukung terhadap hasil tafsir yang memandang rendah perempuan ini, bahwa perempuan tidak lebih untuk keperluan reproduksi dan pemenuh nafsu seksual laki-laki. Contoh, Plato, ini orang yang memberikan pengaruh banyak pada teologi Kristen abad-abad pertama, saudara. Setinggi-tingginya dia menghargai perempuan, dia tetap meletakkan perempuan inferior terhadap laki-laki. Di dalam bukunya, Republik, ya, dia katakan as regards the sexes, the male is by nature superior and the female inferior. The male ruler and the female subject. Laki-laki memimpin dan perempuan tunduk, gitu. Jadi memang kata superior dan untuk laki-laki dan inferior untuk perempuan itu bahkan sudah banyak sekali dibicarakan. 4 abad sebelum Masehi ini sudah menjadi isu. Jadi panjang sekali memang saudara-saudara isu tentang superior dan inferior ini. Dilawannya juga udah susah karena ini sudah sistem, gitu.
dan itu mewarnai betul di dalam langkah gereja di kemudian hari. Itu isu pertama tentang image of God. Itu sebabnya kita bisa melihat bahwa ini bukan sekedar masalah masalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu yang dipermasalahkan, tetapi ini sudah seperti ada orang mengatakan ini as a broken history gitu, seperti histori yang memang sudah rusak dari awalnya tentang identitas perempuan, baik secara keagamaan maupun secara kemasyarakatan. Jadi tatanan tentang perempuan ini sudah tidak lagi pada tempatnya dan itu sudah terpelihara sepanjang abad. Nah, kemudian itu kalau misalnya dalam satu sisi bicara tentang image of God tadi terhadap perempuan yang kemudian dimunculkan dalam bentuk-bentuk tafsir yang berkembang sedemikian rupa dan kemudian dalam hal ini sepertinya kalau kita lihat merugikan terhadap perempuan di dalam kaitan dengan doktrin image of God itu. Hal yang kedua, saudara ya, yang problematik juga tentang tentang bagaimana perempuan dalam teologi penciptaan, yaitu perempuan itu diciptakan setara dengan laki-laki. Kita tahu itu dan Alkitab mengatakannya gitu. It's about equality. Ini tentang ekualitas dari laki-laki dan perempuan. Kalau bicara tentang equality, ya, secara sederhana itu kan kita bisa mengatakan bahwa ini no differentiation. Harusnya tidak ada perbedaan dong. Harusnya tidak ada perbedaan, kan setara, sama begitu. Seorang teolog ya yang sangat menggumuli tentang evangelical feminist, dia mengatakan bahwa begini, God originally intended women and men to be co-equal partners in stewarding the earth without role differentiation, and he has never rescinded that mandate. Jadi secara original Allah itu memang memaksudkan perempuan dan laki-laki untuk menjadi co-equal, sama, setara, sebagai partner yang equal, ya, di dalam melayani bumi ini atau memelihara bumi ini, ya, tanpa role differentiation, tanpa ada perbedaan di dalam hal peran itu. Dan kemudian dikatakan, dan Tuhan Allah itu never rescinded, tidak pernah mencabut, menarik mandat itu, dari sejak pertama itu dikatakan olehnya di masa penciptaan. Terkait dengan hal ini, ya, maka muncul pemahaman bahwa satu-satunya diferensiasi di dalam penciptaan manusia itu adalah gender. Satu dikatakan sebagai laki-laki dan satu dikatakan sebagai perempuan. Namun, ya, sebagai satu kenyataan yang memang diperlihatkan juga di dalam konteks penciptaan, ya, dilakukannya di dalam konteks penciptaan, keterpisahan gender ini kemudian dipertemukan kesatuannya kembali, menemukan kesatuannya kembali dalam ikatan pernikahan. Sehingga pernikahan itu di dalam konteks dan konsep penciptaan, teologi penciptaan, ini adalah sebuah kondisi yang terjadi adalah reforming the originally undivided human. Pada dasarnya kan memang tidak diciptakan untuk maksud terpisah. Karena itu dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia, tapi kemudian muncul kata laki-laki dan perempuan, lalu kemudian laki-laki dan perempuan itu dipertemukan dalam ikatan pernikahan, dan mereka kembali menjadi satu, menjadi original kondisinya, yaitu undivided human itu. Nah, maka dari itu, dalam kaitan dengan ini, biasanya orang-orang egalitarian itu berpikir demikian, bahwa keterpisahan gender itu seharusnya tidak dilihat sebagai subordinasi, tetapi mutuality. Nah, itu yang kemudian dimunculkan gitu sebagai respon terhadap bagaimana orang harusnya memahami tentang equality, tentang kesetaraan. Nah, saudara, di dalam hal ini muncul dalam keberatan terhadap pandangan ini gitu. Biasanya orang-orang yang keberatan terhadap pandangan ini adalah orang-orang dengan paham complementarianism gitu. Saya tidak menyebutkan di sini karena saya rasa itu masalah yang sangat teknis sekali, ya, terminologi yang sangat teknis, jadi saya tidak ingin masuk ke dalam urusan-urusan teknis terkait dengan istilah. Tapi yang jelas ini banyak disampaikan keberatan terhadap model tafsir seperti itu dengan menekankan pola
patriarki gitu. Pada kenyataannya kan memang kesaksian Alkitab itu lebih menekankan pola patriarki gitu. Di antaranya Israel itu disebut sebagai pengantin perempuan dan Allah adalah pengantin laki-laki. Karena itu ditunjukkan bahwa Allah itu superior terhadap Israel. Dan Israel bergantung dan ada di dalam kendali Allah begitu. Berikutnya, Yesus menyebut perempuan sebagai muridnya memang. Namun perempuan tidak ada dalam inner circle-nya. Ini lawan ya, lawan terhadap pandangan tersebut. Lalu kemudian juga mengatakan bahwa Paulus sendiri mengafirmasi pelayanan perempuan di tengah jemaat. Betul, dia sangat menghargai. Tetapi perhatikan bahwa dia juga melarang perempuan untuk mengajar, bahkan harus diam dalam pertemuan jemaat. Dengan kata lain, perempuan tidak boleh memimpin. Perdebatan ini memang tidak ada habisnya, saudara. Sampai kapanpun saya rasa. Karena ini sudah menjadi faham gitu. Menjadi apa ya? Menjadi dogma, menjadi belief. Masing-masing kelompok orang memahami perempuan di dalam konsep equality. Nah, jadi marilah saya tidak akan terus meng-head-to-headkan terus ya antara dua pandangan ini, karena akan terus banyak sekali isu yang diangkat dari dua stream ini. Ini adalah memang ada. Sehingga tidak heran gereja itu bisa ikut ke pandangan yang A atau pandangan yang B gitu. Kalau dia ikut pandangan yang egalitarian, maka dia akan memberikan keluasan tempat dan keluasan kesempatan gitu kepada perempuan untuk berkarya, berkiprah dan sebagainya. Tetapi gereja yang mengekspresikan beliefnya itu seperti dengan faham komplementarian ini, itulah yang banyak restriksi-restriksi atau pembatasan-pembatasan, pelarangan-pelarangan terhadap peran perempuan di dalam gereja, khususnya di dalam hal kepemimpinan. Tapi mari kita lihat pergerakannya, saudara ya. Ini kita mulai bergerak, melihat bagaimana perempuan dan gereja mula-mula pada masa itu. Nah, di dalam konteksnya ya, bagaimana Kristen sebagai agama baru yang berkembang pada abad pertama itu, banyak memang mengembangkan praktik kehidupan dan keagamaan yang mirip memang dengan agama Yahudi, gitu, saudara-saudara. Karena memang sangat dekat dengan Judaism, tetapi juga tidak mau mix up identity gitu antara Kristen dengan Judaism, sehingga Kristen juga membangun pemahaman-pemahamannya sendiri. Nah, meskipun banyak miripnya, tetapi tidak demikian sebenarnya dalam perlakuan terhadap perempuan. Misalnya saja ya, hal yang sebenarnya dilanjutkan secara berbeda oleh Kristen, khususnya di masa Perjanjian Baru. Status perempuan dalam agama Yahudi, kalau kita lihat, mereka harus tinggal di rumah, perempuan ya, patuh pada suami, melahirkan anak, tidak dituntut dalam kegiatan keagamaan kecuali soal makanan, hukum yang mengatur soal perempuan, dan menyalakan lilin di hari Sabat. Jadi tentang kegiatan keagamaan itu ya cuma ini, soal makanan, hukum-hukum yang mengatur perempuan, dan hanya dalam hari Sabat, perannya itu ya udah nyalain lilin, lebih dari itu tidak begitu. Dia hanya harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk hari Sabat, itu saja. Nah, tetapi kalau kita bisa melihat kondisi ini, ya, membuat kita bisa mengerti kenapa kok perempuan begitu inferiornya ya di dalam Judaism. Kalau dari rabbinik literatur ini adalah literaturnya Judaism, saudara-saudara, ya, agama Yahudi, yang ditulis oleh para rabi gitu, melengkapi Taurat. Jadi diketahui bahwa para rabi itu memberikan banyak sekali aturan-aturan gitu untuk perempuan, dan aturannya itu sangat merendahkan sekali gitu. Jadi ini saya berikan contoh beberapa di antaranya. Wanita itu tidak diperbolehkan bicara di tempat umum, tidak diizinkan menjadi saksi di pengadilan, tidak dihitung dalam formasi umat di sinagog, duduk secara terpisah dari laki-laki ketika di sinagog, dan tidak diizinkan untuk belajar kitab suci. Terkait dengan hal ini, dalam literatur rabbinik dituliskan, rather should the words of the Torah be burned than to be entrusted to a woman. Ngeri, saudara. Jadi
ini udah seperti misogini ya, kebencian terhadap perempuan begitu. Faham misogini itu. Kondisi ini memberatkan sekali memang terkait dengan keberadaan perempuan itu. Daripada Taurat itu dipercayakan kepada perempuan, lebih baik dibakar katanya begitu. Nah, kemudian Kristen kan muncul sebagai agama baru, dan tentang perempuan, gereja Kristen mula-mula sebenarnya muncul sebagai antitesis terhadap Judaism terkait perempuan. Pada awalnya tuh saudara, karena dari sejak awal kekristenan cukup berani menampilkan keperempuan di ranah publik dan bahkan di ranah kepemimpinan. Ini berawal dari bagaimana Yesus menegaskan posisi perempuan dengan melakukan subversi terhadap ideologi Yahudi dan Romawi kuno tentang honor and shame. Ini khususnya honor and shame itu ideologinya Romawi ya. Yang mengatakan bahwa honor is belong to men and shame is belong to women gitu. Jadi honor itu kehormatan, shame itu kan buruk lah, vibe-nya itu malu gitu, hal yang tidak terhormat. Itu adalah perempuan, tetapi honor is belong to men, itu ideologinya Romawi. Nah, kemudian Yesus memperlihatkan bahwa kenyataannya sebagian besar dari tulisan Injil memunculkan atau memperlihatkan bahwa perempuan itu adalah murid yang efektif. Contoh, ketika dia menemui perempuan Samaria, itu dialog yang sangat kuat tentang perempuan tuh, saudara. Amat sangat kuat. Dan itu melanggar aturan-aturan yang selama itu dipegang oleh orang-orang Yahudi, bahkan non-Yahudi, tentang perempuan. Kemudian kalau saudara membaca di bagian-bagian yang lain, bagaimana dia bicara kepada Maria dan Marta, bagaimana dia menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan, bagaimana dia membawa perempuan-perempuan itu di dalam lingkaran pelayanannya. Jadi tetap saja kita diperlihatkan bahwa perempuan itu adalah orang-orang yang secara militan berada bersama dengan Yesus di dalam pelayanan. Bahkan ketika murid-murid laki-lakinya pergi meninggalkan dia pada saat dia ditangkap dan kemudian akan disalibkan, perempuan-perempuan itulah yang ada di sekitar dia. Gitu. Ketika murid-murid laki-lakinya lari tunggang langgang, perempuan-perempuan itu yang menunggui sampai dia dikafani dan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Bahkan diperlihatkan juga bahwa perempuan-perempuan itulah saksi pertama dari kebangkitan. Itu ada di front line, which is itu bukan pemahaman yang umum dapat diterima tentang perempuan di ranah publik. Nah, kemudian kalau kita lihat Paulus, ya, memang betul tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa tulisan tentang perempuan dalam tulisan surat-surat Paulus itu tampak ambivalen. Ya. Namun, saudara-saudara, ambivalennya itu diketahui atau dapat dipahami. Paulus ini punya latar belakang pemikiran yang sangat kuat, baik latar belakang pemikiran Judaism maupun latar belakang pemikiran Greco-Roman. Yang kedua-duanya ini, culture dari dua-dua faham ini sangat merendahkan perempuan. Nah, Paulus itu ada di dalam konteks kejepit di dalam pemahaman yang dua ini, dan dia memang ada di dalamnya antara Romawi dan juga Greco-Roman dan juga Yahudi begitu, Judaism itu. Namun dalam konteks tertentu kita bisa lihat bagaimana dia bicara kepada orang Korintus pada saat dia meminta perempuan untuk diam dan tidak berbicara. Memang pada kenyataannya jemaat di Korintus dalam kondisi yang amat sangat kacau balau pada waktu itu, dan dia harus put on order gitu tentang bagaimana mengorder jemaat ini agar ada keteraturan di dalamnya. Lalu kemudian dia memberikan aturan-aturan, dan disitulah dia menyentuh tentang perempuan tidak berbicara sebaiknya di depan umum dan seterusnya. Namun perhatikan beberapa tesisnya Paulus tentang perempuan yang sangat kuat, dan dia berikan di dalam beberapa teks ini. Galatia 3 ayat 28 dikatakan begini, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka,
Tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dia menyebutkan gender itu, laki-laki atau perempuan. Tetapi yang dia tekankan di situ adalah kesatuannya. Kalau saudara membaca dari 1 Korintus tentang bagaimana ideologi Paulus tentang pernikahan, maka dia sangat memperlihatkan degree of mutuality antara suami dan istri. Saya tidak membahas itu karena saya kira itu akan nanti jadi jatuh ke arah pembahasan tafsir ya. Nanti mungkin lain kali bisa membahas tentang hal ini dalam topik yang berbeda. Tapi yang jelas ini adalah tesis-tesis kuat Paulus tentang kesetaraan atau equality. Nah, beberapa nama perempuan sebagai prominent minister di masanya, Phoebe, Priscilla, Junia, dan beberapa nama lain saudara bisa temukan di dalam tulisan-tulisan Paulus yang dia intentionally menyebutkannya gitu. Sebagai orang yang dengannya dia bercoworker, dengannya dia bersama-sama. Nah, itu tidak ada di dalam budayanya Judaism maupun budaya Greco-Roman. Itu sebabnya kenapa terkait perempuan sebenarnya Alkitab menyaksikan ya di dalam tulisan-tulisan ini, terutama di dalam abad pertama, abad permulaan gereja itu terbentuk, seperti itulah yang dimaksudkan di dalam kesaksian Alkitab. Nah, dengan berbagai pemikiran teologis yang pada akhirnya ya masuk kepada zaman Bapak Gereja itulah, itu mulai muncul berbagai pemikiran-pemikiran yang memang menggabungkan antara filsafat Yunani dengan pemahaman teologi Kristen gitu, dan itu pada akhirnya munculnya menjadi sangat berat dan memberatkan perempuan khususnya di era patristik itu, dan membuat perempuan peran perempuan dalam kepemimpinan Kristen di masa ini tidak begitu mudah dibuktikan, walaupun ada sebenarnya. Tapi tidak muncul, saudara-saudara. Tidak muncul. Kenapa tidak muncul? Tidak munculnya itu karena satu, kemungkinan bahwa naskah-naskah yang menuliskan tentang perempuan dimusnahkan. Karena perempuan pernah dianatema dalam satu konsili gereja yang menegaskan bahwa the woman preacher must be anathema. Harus dianatema. Jadi, harus dilakukan anatema terhadap. Anatema itu dikutuk gitu, dikondem oleh gereja. Nah, kalau anatema dilakukan, maka seluruh tulisan yang terkait dengan perempuan pasti dimusnahkan. Atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh perempuan pasti dimusnahkan. Gitu. Nah, jadi sulit sekali untuk mendapatkan informasi, data yang akurat. Dan bahkan mendapatkan data tentang perempuan-perempuan ini kebanyakan dari tulisan laki-laki. Gitu. Kebanyakan dari tulisan laki-laki. Contohnya, ternyata di abad-abad awal itu sekitar tahun 300-an, itu ada bishop perempuan, namanya Theodora Episcopa. Dari mana diketahui? Dan ini ditemukan di dalam inscription atau mosaik. Jadi mosaik itu biasanya ada inscription-nya, ya, ada tulisan-tulisan yang gitu, tulisan-tulisan kuno yang menjelaskan tentang siapa dia dan diketahui bahwa dia adalah bishop. Dan itu ada di dalam gereja yang dibangun oleh Paus Pascal I tahun yang dia memerintah sebagai paus itu tahun 817 sampai 824 gitu ya. Tetapi bukan berarti Theodora Episcopa itu di tahun 800-an ini, bukan, justru di abad-abad pertama itu. Di abad 3 sekitaran 300-an itu muncul seorang bishop bernama Theodora Episcopa. Nah, untuk menelisik ya, mendapatkan info tentang perempuan, data tentang perempuan di masa lalu itu biasanya dari tiga ya, dari inscription ini ya, inscription mosaik, lalu kemudian yang kedua itu dari dari literaturnya pun itu kebanyakan yang ditulis oleh laki-laki sehingga porsinya itu amat sangat sedikit gitu. Dan yang ketiga itu dari gravestone-nya, dari kuburnya begitu. Jadi ada tulisan-tulisan di gravestone itu yang kemudian oleh para arkeolog itu kemudian ditemukan A dan B dan C dan seterusnya gitu terkait dengan perempuan. Jadi tiga elemen ini yang menjadi bukti tentang bagaimana kondisi perempuan di masa lalu dan gereja. Ya. Kemudian ada juga teachers of theology. Ini peran perempuan ya di tengah gereja pada masa itu, diperkirakan dia hidup di tahun 325 sampai 410, namanya Marcella. Dia adalah seorang ahli tafsir kitab suci dan dia pengajar. Lalu kemudian ada juga bukti bahwa di masa itu perempuan pun menjadi presbyters.
Jadi perempuan itu terlibat dalam perannya sebagai presbiter atau priest, dan itu bertahan sampai abad keempat di wilayah timur, dan dalam waktu yang lebih panjang di wilayah barat, sampai dikeluarkan surat oleh Kaisar pada tahun 829 yang melarang perempuan melakukan pelayanan altar. Jadi abad 4 ini gini ya, bertahan sampai abad 4 itu karena muncul pemahaman teologis dari barat ya, kan kalau Agustinus itu dikategorikan sebagai teolog barat begitu. Jadi sejak dia memunculkan tentang konsep image of God yang demikian, maka kemudian sejak itu lebih parah lagi kondisi perempuan dan tidak pernah diketahui lagi di mana dia, begitu kan? Sampai kemudian terus berlangsung 829 muncul surat melarang perempuan melakukan pelayanan altar. Martir. Perang sebagai martir untuk gereja kuno itu merupakan partisipasi yang sangat signifikan dalam misi gereja. Jadi beberapa nama perempuan di awal-awal abad permulaan itu tercatat sebagai martir di masa ini. Dinamailah mereka Blandina, Perpetua, dan Felicitas. Paling tidak nama 3 orang ini tidak bisa dihapus, meskipun pernah dinyatakan harus dihilangkan gitu. Tapi nama ini pernah muncul dan pernah ada, dan kemudian sampai sekarang nama ini muncul, martir perempuan pertama. Namun kalau kita lihat beberapa abad kemudian ya, saya katakan tadi bahwa gereja Roma Katolik ini menyatakan bahwa hanya laki-laki yang dapat merepresentasikan Kristus dalam tindakan pelayanan sebagai martir. Jadi kemartiran para perempuan ini kemudian dibatalkan oleh gereja. Jadi dilakukan dekanonisasi terhadap mereka. Jadi kalau dikatakan bahwa dilakukan kanonisasi terhadap A, B, C, itu artinya dikanonisasi itu kemudian dia menjadi saint, menjadi orang kudus. Makanya di depannya namanya ada ST gitu, saint. Tapi kalau dia dilakukan dekanonisasi, dia sudah dikanonisasi sebenarnya, tapi kemudian didekanonisasi oleh gereja karena dia perempuan begitu. Itu memang sepanjang abad tidak pernah adil perempuan ini. Sungguh amat berat memang perjalanannya kalau kita lihat bagaimana perempuan dan gereja, saudara-saudara. Memasuki abad pertengahan, berada dalam tekanan doktrin bahwa seksualitas perempuan adalah penyebab pertama kejatuhan dalam dosa seluruh umat, ya. Maka virginity merupakan simbol keselamatan dan kemurnian bagi perempuan. Abad pertengahan ini adalah abad yang amat sangat parah gitu. Parah bener lah untuk perempuan abad ini, saudara. Dan sungguh mereka mencari jalannya sendiri gitu, untuk bisa tetap eksis, dan bukan eksis dalam pengertian diakui atau direcognize, bukan, tetapi lebih kepada ya dia harus menjalankan hidupnya, bahkan di dalam konsep keselamatannya itu pun dia harus masuk di dalam pemahaman-pemahaman yang amat sangat berat untuk dijalani gitu. Sampai kalau dilihat dari apa yang dikatakan oleh Clement of Alexandria tentang perempuan, dia mengatakan a woman should blush for very shame that she was of the same gender of Eve gitu. Jadi kata-kata ini tuh memang kuat ada di setiap perempuan di segala zaman. Sampai di abad pertengahan ini paling tidak kita bisa lihat. Sehingga karena mereka ini sama gendernya dengan Hawa, maka mereka itu adalah orang yang sangat pantas untuk dikutuk, karena mereka itu adalah pembawa dosa pertama gitu yang menjatuhkan manusia. Jadi untuk menghindari dari kutukan Hawa atas mereka, ini kan doktrin ya, yang memang diindoktrinasikanlah kepada mereka, kepada perempuan-perempuan ini. Sehingga mereka merasa tidak berdaya memang dengan identitas dirinya. Jadi selibat itu menjadi pilihan dan mendominasi perempuan, perempuan-perempuan Kristen pada masa itu untuk menyatakan kesetiaannya kepada Kristus. Nah, maka disinilah muncul ya peran eklesiastikal perempuan di era ini adalah sebagai spiritual leader kalau yang kuat gitu ya, atau ya dia memang hidup sebagai begin gitu, orang-orang yang mistik-mistik perempuan itu yang banyak menulis, kemudian dibakar tulisannya, menulis kemudian dituduh sebagai heresy, menulis, mengajar, kemudian di-condemn oleh gereja, gitu aja terus perjalanannya. Jadi dalam hal ini diketahui bahwa kalaupun ada yang berkontribusi, sedikit sekali orang yang tercatat berkontribusi. Nah,
Dianggaplah mereka itu sebagai orang yang sangat kuat di dalam hal spiritualitas, orang yang sangat bijak dalam berinteraksi dengan gereja dan kekuasaannya dan gereja dengan otoritasnya gitu. Nah, beberapa nama tercatat kalau misalnya saudara sempat membaca para woman mystic ini ya di masa abad pertengahan, dialah yang disebut dengan Melania the Younger, mendirikan biara, menjadi ascetic teacher, Margaret Kemp, dia juga woman mystic, accused of heresy, tapinya Julian of Norwich juga demikian, woman mystic, ujung-ujungnya semua juga heresy, perempuan-perempuan kalau dia mengajar. Jadi, heresy itu pengajar sesat ya saudara. Jadi, Catherine of Siena misalnya, ini juga perempuan yang distinct banget ya, perempuan yang luar biasa di zamannya gitu. Tapi ya gitu, nggak bisa kemana-mana juga gitu, nggak bisa jadi apa-apa maksudnya. Jadi dia ini punya gift persuasif yang sangat bagus sekali gitu. Jadi pada saat gereja pecah, gereja Katolik itu pecah dua gitu ya, yang di Avignon dan juga yang di Roma gitu. Jadi kemudian dialah yang memberikan persuasinya kepada Paus di Roma untuk tetap menjaga identitas gereja di Roma sebagai gereja yang berdiri secara mandiri gitu, tidak bergantung kepada Prancis di Avignon. Nah, dalam hal itulah Catherine of Siena ini tercatat sebagai orang yang sangat-sangat mempengaruhi pikiran Paus pada waktu itu dan memberikan keberanian. Itu kan hebat perempuan ini, saudara-saudara. Tetapi ya tidak kemana-mana juga, nggak jadi apa-apa juga begitu. Tapi dia memang tercatat di dalam sejarah sebagai perempuan hebat yang sangat memberikan pengaruh kuat kepada Paus untuk mengambil keputusan terhadap kemandirian gereja di Roma pada waktu itu. Nah, memasuki abad reformasi, di masa ini, perempuan tidak lagi terikat dengan kehidupan ascetik di biara memang. Mereka diizinkan kan untuk hidup bebas dengan meninggalkan biara dan pulang ke rumah. Nah, para pemimpin laki-laki di gereja Protestan pada saat itu sangat keras melarang pelayanan perempuan di luar rumah tapinya. Boleh sih pulang ke rumah, tapi di rumah aja nggak boleh keluar gitu. Nah, sehingga beberapa nama yang diketahui ya dimasukkan penjara dan bahkan diusir, dibanish gitu ya dari kota oleh kaum laki-laki Protestan, pemimpin-pemimpin Protestan pada masa itu. Di antaranya adalah Frau Vogelin misalnya ditangkap ketika berkhotbah di gereja rumah sakit di Nuremberg. Di tahun 1521 banyak perempuan muncul menjadi pengkhotbah, namun mereka semua dibuang dan diusir dari kota di mana mereka tinggal. Dewan Kota melarang perempuan melakukan pendalaman Alkitab, dan akhirnya pada tahun 1543, Raja Henry VII itu melarang perempuan membaca Alkitab bahkan. Karena Alkitab hanya untuk laki-laki. Itu masa reformasi loh saudara. Itu carut-marutnya reformasi bagi perempuan. Ya. Jadi baik Luther maupun Calvin, secara eksplisit sama-sama menolak ide perempuan berkhotbah. Mungkin itu masih diikuti tuh oleh banyak gereja sampai hari ini gitu ya. Jadi Luther mengatakan gini, bahwa pengecualian itu bolehlah diberikan, pengecualian dapat diberikan apabila benar-benar tidak ada pengkhotbah laki-laki. Tetapi tetap dalam pendapat bahwa perempuan tidak cukup punya kapabilitas berkhotbah dibandingkan laki-laki. Calvin juga demikian, mengizinkan perempuan bicara hanya pada occasion tertentu. Jadi kalau kita simpulkan, era reformasi itu tidak memberi ruang pada perempuan dalam hal pendidikan dan kepemimpinan. Maka tidak heran, sebagai warisannya, gereja-gereja yang berkiblat pada teologi reform itu banyak di dalam pemikiran yang demikian, saudara-saudara, dan tetap dalam kondisi seperti ini. Nah, kita lihat perempuan dan gereja di era pasca reformasi, ya, maka bagaimana perkembangannya? Di pertengahan abad 17, ya, Protestanisme mendorong untuk melahirkan pemahaman baru tentang doktrin priesthood of all believers. Ini kencang sekali doktrin ini menjadi sebuah boosting gitu terhadap pelayanan baik awam maupun clergy, baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena konsep priesthood of all believers. Nah, siapa yang mempeloporinya? Yang mempeloporinya adalah kaum Quakers. Yang dibuktikan bahwa 40% dari anggota dari kelompok ini adalah perempuan. Dan kemudian menjadi gerakan misi mengabarkan Injil yang begitu luar biasa hebat di masa itu. Ya. Nah, dari sinilah kemudian menyebar. Traktat-traktat itu kan banyak sekali keluar. Lalu salah satu traktat
yang ditulis oleh seorang bernama Margaret, ya. Dia bekerja dengan sangat keras perempuan ini dalam kontribusinya terhadap nantinya ya sebagai cikal bakal metodis sebenarnya ini, gerakan metodis. Dia bekerja dengan keras menuliskan pokok-pokok iman yang diyakini kaum Quakers. Dia banyak menuliskan peran perempuan dalam ikut serta membawa misi Allah bagi dunia ini. Wah, dia banyak menulis tentang perempuan tuh. Di salah satu perempuan yang berjuang untuk Quakers ini, gerakan Quakers ini ya. Nah, tidak sampai 50 tahun setelah traktat itu disebarkan, Susanna Wesley, istri dari Samuel Wesley, dia adalah seorang pastor, ayahnya dan ibunya dari John dan Charles Wesley. Jadi terbakar gitu semangatnya Susanna Wesley ini untuk menjalankan perannya sebagai spiritual leader. Dan John dan Charles Wesley secara legal kemudian mengizinkan setelah mereka memimpin gereja, berkhotbah, perempuan berkhotbah apabila mereka merasa terpanggil untuk melakukannya, begitu. Jadi bukan karena tidak ada laki-laki yang berkhotbah maka perempuan boleh berkhotbah, tidak, tapi ini sudah bergerak maju bahwa perempuan boleh berkhotbah apabila mereka merasa terpanggil untuk melakukannya, gitu. Namun pada tahun 1791 British Methodist menarik dukungannya terhadap kepemimpinan perempuan dan dilarang lagi perempuan berkhotbah. Terus begitu, naik turun gitu ya, saudara ya. Nah, maka meskipun tidak dalam kesamaan pandangan, sebagian gereja di abad 18 dan 19 itu memberikan ruang yang jauh lebih luas pada perempuan. Kalau kita melihat pergeserannya sampai perempuan dan gereja di masa kini. Terdapat ratusan perempuan ya di abad 18, 19 itu, bahkan D.L. Moody itu juga memberikan ruang yang begitu luas dalam pelayanan kaum perempuan. Terdapat ratusan lah perempuan menjadi clergy, menjadi rohaniwan, berkhotbah, merintis gereja, melayani sebagai pendeta. Itu muncul banyak sekali. Nah, kemudian muncullah istilah-istilah misalnya evangelical. Ya, evangelical ini sebuah gambaran tentang terobosan dari doktrin-doktrin sebelumnya, gitu. Jadi muncul denominasi seperti ELCA, Evangelical Lutheran Christian of America misalnya gitu. Evangelical Presbyterian apa gitu loh, saudara. Jadi muncul kata evangelical itu untuk menunjukkan bahwa ini sudah bergerak maju dari doktrin yang muncul pada zaman reformasi yang memang sangat syarat dengan politik pada masa itu terkait perempuan. Nah, jadi setelah itulah pentabisan perempuan sebagai pendeta dimungkinkan. Ya. Walaupun ini tidak serentak sama gitu. Jadi memang hanya parsial sekali gitu. Hanya parsial sekali. Nah, keterlibatan yang lebih luas pada perempuan dalam pelayanan itu memberikan kontribusi pada ekspansi, ditemukan ya, sudah ditemukan bahwa keterlibatan perempuan dalam pelayanan itu ternyata memberikan kontribusi pada ekspansi pelayanan gereja kepada masyarakat karena ada unsur kelenturannya yang kondisi itu tidak ada di dalam diri laki-laki gitu. Laki-laki tidak melakukan hal ini, tetapi perempuan bisa melakukan hal ini di dalam pelayanan. Dan itu memberikan dampak yang besar kepada gereja. Seperti melakukan reformasi moral, pelayanan gereja kepada masyarakat. Itu dilakukan dengan cara membebaskan para wanita dari pelacuran, karena di masa medieval sampai reformasi, ya itu berat sekali perempuan di undermine, dihina atau direndahkan gitu martabatnya. Jadi membebaskan para wanita dari pelacuran, mempertobatkan mereka, lalu melatih mereka menemukan vokasi hidupnya yang baru, memberikan alternatif vokasi. Masa vokasi kamu jadi pelacur, kamu punya kok alternatif yang lain gitu-gitu. Jadi banyak sekali hal yang dimungkinkan untuk diperlihatkan di dalam kontribusi perempuan kepada gereja. Dan kemudian ribuan kemudian perempuan bergerak, menggalang dana, dan mendorong untuk dihentikannya perbudakan. Nah, itulah yang terjadi di Amerika pada masa itu. Maka, saudara-saudara, dikenali memang. Misalnya, gereja-gereja dengan tulisan evangelical di depannya itu menunjukkan sebuah pemikiran baru, gitu. Jadi, kalau orang berani-berani menggunakan dan memakai kata evangelical di dalam tradisi gerejanya, namun dia tidak berpikir layaknya seorang evangelical, itu sebenarnya salah kaprah juga. Mungkin dia tidak mengerti apa artinya evangelical. Nah, di dalam hal inilah kemudian kita bisa melihat penting sekali untuk menempatkan perempuan di dalam pelayanan gereja. Closing, terakhir ya.
nanti kemudian saya serahkan kembali kepada Pak Johan. Saya hanya memberikan 2 saja deh statement untuk kita bisa menjadi pemikiran akhir dan kemudian kita bisa berdiskusi setelah ini, mungkin sudah bisa memberikan tambahan-tambahan pemikiran yang memperkaya belajar kita malam hari ini. Menengok pada perjalanan perempuan dan perjuangannya bagi gereja di sepanjang sejarah Kristen, ya, dan itu memang naik turunnya amat sangat berat, sampai tadi saya sempat ngobrol pada waktu makan bersama dosen di siang hari tadi, karena saya masih sangat kuat sekali dengan pemikiran karena sedang mempersiapkan hal ini. Sampai saya bilang, perempuan-perempuan yang bisa muncul dalam pelayanan itu sebenarnya dia distinct banget perempuan-perempuan itu. Kenapa? Karena memang sistem patriarki itu, bahkan membaca Alkitab dengan lensa patriarki itu sudah jadi pola gitu, dan itu nggak bisa dilawan gitu. Nggak bisa dilawan, karena itu sistem gitu, udah tersistem berabad-abad umurnya, lebih dari 2000 tahun, bahkan sejak masa sebelum Masehi sekalipun, gimana melawannya kan nggak bisa gitu. Tapi perjuangan inilah yang kemudian harusnya gereja melihat gitu, menyikapi secara fair, secara benar, secara adil, bukan hanya benar dalam unsur sosial atau kebenaran sosial, tetapi kebenaran teologis lah gitu. Melihat bagaimana perempuan ini ada di dalam kiprah pelayanan bersama secara equal dengan laki-laki di tengah gereja gitu. Dan pasti kontribusinya akan besar. Dan tidak perlu dan karena gerakan ini itu sangat berbeda sekali dengan sekular feminism, saudara-saudara. Beda sekali gitu. Perbedaannya apa? Sekular feminism itu tidak bisa mengakui diferensiasi. Tidak bisa mengakui diferensiasi. Jadi dia ingin martabatnya kondisinya itu seperti halnya laki-laki. Jadi dia tidak mau ada diferensiasi dalam hal laki-laki dan perempuan. Kita ya sebagai orang evangelical feminist, katakanlah demikian, atau orang yang memang mengakui tentang keberadaan perempuan sebagai image of God, diferensiasi itu tidak usah dipermasalahkan gitu. Memang kita different, laki-laki dan perempuan yang memang beda gitu. Dan kita bisa melihat bahwa Paulus berupaya untuk put on order, supaya ada keteraturan dalam relasi antara perempuan dan laki-laki. Dia mengaturnya demikian-demikian. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus tidak dimaksudkan untuk maksud subordinasi gitu. Karena dia sangat kuat dengan pemahaman degree of mutuality dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Maka saya katakan bahwa sepatutnya lah gereja di masa kini secara terbuka untuk menerima secara penuh ekualitas pelayanan bagi perempuan gereja. Kenapa saya katakan ekualitas secara penuh? Banyak teolog, termasuk teolog-teolog modern ya, seperti Karl Barth misalnya, itu juga memberikan sebuah pemahaman yang ambigu sekali tentang perempuan. Karl Barth ini mengatakan, I totally agree that men and women are equal. Dia bilang begitu. But, nah, kata but-nya ini yang bikin, akhirnya memang tidak bisa diterima secara penuh gitu. But, what is but? Apa yang jadi but-nya itu? But, in term of leadership, itu men gitu. In term of leadership. Jadi, tetap aja kan, equal ya equal, tapi leadership enggak begitu. Nah, itu kan artinya tidak sepenuhnya. Maka saya katakan, sepatutnya lah gereja di masa kini secara terbuka untuk menerima secara penuh ekualitas pelayanan bagi perempuan di gereja. Nah, berdasarkan penelitian ahli sejarah gereja, kalau tadi saya mengajak saudara secara runut gitu ya, melihat meskipun ada banyak sekali hal-hal lain, tapi tidak mungkin saya sampaikan dalam tempo 1 jam ini, pelarangan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan gereja, anatema atau condemnation terhadap perempuan, pembatasan peran perempuan dalam pelayanan gereja, itu lebih banyak terjadi karena sistem patriarki yang sangat mendominasi. Juga disebabkan oleh kekeliruan atau kesempitan tafsir terhadap kitab suci tentang perempuan, dan pengaruh dari budaya dan politik yang terjadi di setiap zaman. Dan dalam hal ini, perempuan ada di dalam perjalanan itu. Nah, saya kira ini menjadi perenungan kita bersama ya. Saya mengangkat topik ini bukan mengajak ini, ayo kita berontak, enggak ada lah, bukan itulah ya, tidak itu maksudnya, tapi meluruskan semua pandangan gitu.
agar kita juga firm gitu, yang perempuan ini kalau melayani. Kadang-kadang saudara ada juga perempuan-perempuan yang melayani, dia ditempatkan dalam kepemimpinan dan dia feeling very guilty rasanya gitu. Apa iya ya tepatnya? Jadi dia nggak merasa firm gitu dengan kepemimpinan, karena memang tidak ada kejelasan dari gereja, bias sekali tentang perempuan gitu. Nah, saya berharap mungkin ada pemimpin-pemimpin gereja di sini mencoba untuk kembali kepada pemikiran ini untuk kita bisa melihat apa yang bisa kita lakukan bersama, inequality between men and men dalam role-nya di gereja. Demikian Pak Johan. Baik, terima kasih banyak Bu Castelia yang telah memaparkan materinya dengan sangat penuh semangat. Ini ada beberapa pertanyaan awal dan kelihatannya cukup banyak yang memang masih terkait dengan ayat-ayat yang seperti saya sempat singgung tadi ya. Jadi pertama, bagaimana ada yang bertanya bagaimana cara kita menafsirkan atau menjelaskan 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15 kepada gereja. Ya, 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 15 ya isinya antara lain memang banyak yang berkenaan dengan perempuan. Mungkin satu ayat yang cukup banyak di highlight yaitu ayat 11, seharusnya perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa ya. Jadi itu mungkin ayat-ayat yang sangat krusial di dalam perikop ini. Silakan Bu. Ya. Seperti tadi saya sudah katakan bahwa memang tulisan Paulus di dalam surat-suratnya tentang perempuan itu ambivalen. Jadi menyoroti yang satu dengan mengabaikan yang lain itu juga tidak tepat. Karena tulisannya seperti yang di dalam Galatia atau 1 Korintus tadi yang saya sebutkan, itu juga tulisannya Paulus gitu. Tetapi memang bagi orang yang memang pro pada yang pandangan komplementarian tadi itu, memang meng-highlight tulisan ini menjadi sepertinya ini the only idea tentang perempuan dalam pikiran Paulus gitu. Nah, saya bukan ahli tafsir, saya bukan orang yang mendalami studi biblika. Nanti mungkin teman-teman saya yang ahli biblika itu bisa menyelenggarakan juga mungkin seminar tentang ini dan bagaimana menafsirkan hal itu. Namun saya secara sederhana bisa mengatakan bahwa Paulus ini di dalam menulis itu tidak mungkin terlepas dari konteksnya Paulus. Dalam hal ini dia dipengaruhi oleh pemikiran Greco-Roman tentang honor and shame, dan dia dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi tentang peng-underestimatean perempuan di dalam budaya dan keberadaan mereka. Jadi apa yang dia katakan itu ada di dalam literatur rabbinik itu yang nggak boleh ngomong di tempat publik, itu ada di dalam literatur rabbinik. Nah, memang dia berlatar belakang agama Yahudi dan dia juga orang yang sangat diterima di dalam masyarakat Romawi begitu. Sehingga seperti ada semacam kontradiksi di dalam pemikirannya ini. Namun saya tidak bermaksud mencocok-cocokkan agar kemudian sepertinya tulisan Paulus yang di bagian ini tidak ada begitu. Memang ada, dan dia berupaya memang untuk kalau di dalam beberapa teolog mengatakan ini adalah upaya Paulus untuk mengangkat order lebih kepada bagaimana relasi antara perempuan laki-laki itu di dalam ordernya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal ini memang Paulus tidak ingin menghilangkan unsur diferensiasi laki-laki dan perempuan. Which is dalam pemahaman yang saya sampaikan tadi, yang saya sampaikan sepanjang 1 jam itu tadi, pun juga tidak bermaksud menghilangkan diferensiasi. Jadi bagi saya ketika dikatakan tunduklah kamu kepada suamimu, ya saya ikuti dong itu. Itu kan memang order. Tetapi order itu tidak dipahami sebagai subordinasi. Artinya apakah dengan demikian tidak terjadi mutualistik antara saya dengan suami saya gitu. Tanyalah kepada dia, saya masih masak buat dia. Ya kan? Kan saya order saya adalah wife.
dan saya menyediakan makan untuknya dan kami makan bersama. Saya juga layaknya order saya sebagai istri di tengah keluarga gitu. Nah, jadi tapi kan order itu kan bukan hanya mengatur masalah keluarga gitu. Maka saya lebih senang menggunakan kata order. Artinya order itu keteraturan hubungan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan. Nah, hanya Paulus memang mengkaitkan dengan budaya yang memang berkembang pada masa itu untuk mengatur satu kondisi di jemaat tertentu. Katakanlah kalau dia bicara kepada Timotius itu adalah gembala jemaat di Efesus. Yang juga kita tahu bahwa di tempat itu Efesus ini banyak sekali pemimpin-pemimpin gitu. Pemimpin-pemimpin hebat di jemaat Efesus. Kita tahu dari latar belakang setiap surat, dan diantaranya adalah perempuan-perempuan. Sama halnya dengan di Korintus. Banyak sekali orang-orang hebat di Korintus, dan mereka pecah jemaat ini, dan Paulus harus mengaturnya. Lalu kemudian dalam pengaturan itulah dia memunculkan pengaturan-pengaturan antara laki-laki dengan perempuan, dan dia mengambil apa yang ada di dalam meskipun kita tahu bahwa itu dalam tuntunan Roh Kudus, dia menuliskan itu di dalam latar belakang pengetahuan dia, prior knowledge dia tentang laki-laki dengan perempuan. Itu sih Pak, tapi saya maafkan tidak bisa menjawab dari sisi tafsirnya karena saya memang tidak mendalami bagian itu, tapi saya bisa menjawab sampai sebatas ini. Oke Bu, nanti semoga ini ditangkap oleh Pusat Studi Biblika STT Amanat Agung ya untuk menyelenggarakan. Banyak ahli Biblika perjanjian baru nih di sini ya di STT. Dari Studi Biblika. Thank you Bu. Pertanyaan berikutnya mengatakan begini, FB Meyer mengatakan perempuan acap kali memiliki peran signifikan dalam pelayanan seperti Maria Magdalena, misalnya merujuk pada Yohanes 20 ayat 17. Tentunya ini mendukung bahwa perempuan dalam melayani apa saja dalam gereja sesuai panggilannya. Nah, bagaimana pandangan Ibu? Jadi perempuan acap kali memiliki peran signifikan dalam pelayanan. Iya Pak. Dan itu tidak salah gitu. Dan harusnya gereja mendukung. Supaya kita ini kan sama-sama mengerjakan misi Allah ya. Kalau di dalam mandat image of God, Tuhan mempercayakan bumi ini untuk kita pelihara baik-baik. Dia mempercayakan kepada kita, baik laki-laki dan perempuan, memelihara dan memerintah, menguasai apa yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya ayo kita kerja sama-sama lah gitu. Tanpa harus mengatakan siapa yang lebih penting dari siapa gitu. Saya mengatakan ini juga tidak mengatakan bahwa perempuan lebih penting dari laki-laki, kan tidak gitu. Sama gitu, kita sama di hadapan Tuhan dan kita mengerjakan misi Allah bagi dunia ini sehingga yang dikerjakan gereja ini bisa lebih banyak gitu, ketimbang ribut untuk satu urusan yang sebenarnya nggak ada gitu, dan itu adalah hasil politik-politik tertentu yang memang terjadi di satu masa, dan kita kemudian mengambil itu sebagai sebuah kebenaran mutlak yang pada akhirnya membuat banyak sekali yang terkebiri gitu di dalam pelayanan gereja yang mesti bisa dibuka sumbat itu dan kemudian ini bisa bergerak lebih cepat gitu Pak. Ya. Oke, makasih Bu. Berikutnya kelihatan ada seorang jemaat nih dari sebuah gereja, dia bertanya demikian. Secara teologis memang diajarkan kesetaraan, tetapi banyak pendeta perempuan di sinode gereja saya yang berlatar belakang Tionghoa yang kesulitan dalam hal praktis, contoh merawat dan mendampingi anak belajar, khususnya di masa pandemik. Bagaimana merubah paradigma dari majelis gereja untuk pendeta perempuan supaya diberi kelonggaran? Ini pertanyaannya, Bu. Ya. Nah, Pak, kalau yang pertanyaan semacam ini, itulah yang saya kategorikan, ini terkait dengan urusan order itu, Pak. Order itu, keteraturan apa yang bisa terjadi di dalam pelayanan, gitu. Tapi ini bukan hal yang sangat sesuatu yang kemudian menggagalkan tentang kepemimpinan perempuan oleh karena dia punya anak dan harus mengurus anaknya di rumah dan sementara dia sibuk dan everything gitu. Order itu artinya keteraturan yang kemudian dapat diaturkan kembali gitu atas dasar pengertian bersama bahwa memang pendeta perempuan ini memiliki anak gitu kan yang masih kecil, dan berikanlah dia waktu untuk dia bisa juga mengurus anaknya ini tapi juga mengurus jemaat. As long as
kerja tim itu bisa bagus dan tidak ada latar belakang atau back mind di pemikiran rekan-rekan klerginya ya, yang rohaniwan, yang laki-laki itu. Makanya kan sudah aku bilang, perempuan itu jangan. Nah kalau sudah begitu, itu sudah tidak akan mungkin terjadi teamwork yang baik gitu. Kalau misalnya, ini kan soal pengaturan, bagaimana mengatur supaya dia bisa lah punya waktu, bisa nggak diatur kapan dia bisa di rumah, kapan dia melakukan pelayanan ini gitu. Jadi itu lebih kepada masalah manajemen sih Pak ya, ketimbang masalah yang substansial terkait dengan institusi role perempuan di jemaat gitu, di gereja gitu Pak. Oke, ya kelihatannya lebih masalah organisasional ya. Ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya. Selamat malam Bu, katanya. Saya tertarik dengan close statement Ibu tadi mengenai secular feminist. Ibu juga mengatakan bahwa kalau evangelical feminist mengakui adanya diferensiasi terhadap laki-laki dan perempuan. Diferensiasi seperti apa yang dimaksudkan dan bagaimana kita membaca tulisan Paulus yang seolah-olah melarang wanita untuk berbicara? Iya, pasti kita memang sudah sangat kuat sih ya Pak dengan doktrin itu gitu, dengan pemahaman itu gitu, sehingga selalu runtuh gitu ketika mengangkat. Kenapa ya tidak yang tadi saya katakan punya pemahaman yang juga lebih dalam terhadap perkataan Paulus bahwa di dalam Kristus itu tidak ada lagi budak dan orang merdeka dan sebagainya itu gitu. Jadi terus ini yang diangkat sebagai legitimasi terhadap inferioritas perempuan dan bahkan pembatasan role perempuan di tengah gereja. Menurut saya itu yang ini ngomongnya soal order tetapi dipakai sebagai dogmatikanya gitu. Sebagai belief-nya gitu loh maksud saya. Jadi salah tempat tapi terus berlangsung sepanjang zaman gitu. Nah, diferensiasi yang dimaksudkan oleh saya ini adalah gender tadi yang saya katakan tadi. Gendernya laki-laki dan perempuan. Maksud saya dengan mengatakan diferensiasi, kalau evangelical feminist itu masing-masing tidak perlu mengambil tempatnya gitu. Perempuan tidak perlu mengambil tempat laki-laki gitu di dalam dia menjalankan role-nya. Nah, secular feminism itu mengganti diferensiasi itu. Makanya seringkali menyangkali lah, lebih tepatnya bukan mengganti, menyangkali gitu adanya diferensiasi. Artinya ya mesti sama segalanya gitu. Tidak boleh bahkan jenis kelamin ini ya, gender ini tidak boleh dipermasalahkan sebagai sebuah keputusan pandangan gitu terhadap perempuan, sehingga yang dilawan itu kalau menurut saya ya, bisa saja saya salah, yang dilawan oleh feminis sekuler itu diferensiasinya, which is itu nggak bisa karena memang Tuhan menciptakan kita di dalam diferensiasi gitu. Nah jadi evangelical feminist tidak demikian gitu. Evangelical feminist dalam pengertian ya. Jadi kadang-kadang mendengar kata feminis aja nih orang-orang Kristen sendiri tuh sudah alergi, takut gitu memakai kata. Padahal feminis itu ya kata itu kan kata ya, istilah. Jadi kalau kita ngomong soal feminis, itu artinya segala sesuatu yang terkait dengan wanita gitu, perempuan gitu. Apa yang terkait dengan perempuan. Jadi karena ini menjadi sebuah faham gerakan pemberontakan perempuan terhadap penjajahan laki-laki, kira-kira kayak gitu ya. Entah itu chauvinism atau misoginism. Misogini itu udah kebencian pada laki-laki dan pada perempuan dan anak-anak. Nah, perjuangan untuk melawan faham inilah yang kemudian kita pahami sebagai secular feminism itu yang merusak orang berpikir tentang what is feminis gitu. Padahal ngomong feminis ya nggak apa-apa juga gitu, orang itu hanya istilah yang menjelaskan tentang tentang perempuan, segala sesuatu yang terkait dengan isu mengenai perempuan gitu. Nah, jadi kalau saya menjawab Bapak terkait dengan secular feminism itu justru disitulah letak perbedaan yang sangat sangat mendasar gitu. Kita tidak mau menggantikan tempat laki-laki. Kalau di dalam pemahaman Kristen, perempuan tidak perlu ya, diferensiasi itu biar ada. Memang dia laki-laki. Contohnya gini, laki-laki itu memang secara fisik lebih kuat, misalnya begitu. Lebih kuat dalam arti dia punya tenaga yang lebih besar ya. Bukan kuat dalam arti menghadapi hidup. Kalau menghadapi hidup perempuan bisa lebih kuat kadang-kadang karena dia punya kelenturan gitu di dalam ketahanan gitu.
Itu makanya saya bilang tidak perlulah diperbandingkan soal itunya. Dan memang masing-masing sudah diciptakan Tuhan dengan naturnya sendiri-sendiri. Perempuan dengan naturnya, laki-laki dengan naturnya, dengan apa yang ada pada dirinya, ya syukurilah itu, gitu. Syukurilah itu dan kemudian jalanilah itu, gitu. Jadi kita tidak perlu menggantikan apa-apa. Jadi misalnya kalau perempuan memimpin, ya memimpinlah dengan style perempuannya, gitu. Jadi bukan memimpin dengan style laki-laki. Dan nggak perlu juga begitu, gitu. Jadi tetap pada dirinya sebagai perempuan, diferensiasi. Apalagi kita juga memahami tadi bahwa diferensiasi itu sebenarnya disatukan di dalam original thing tentang manusia itu adalah kesatuan. Dan kesatuan manusia laki-laki dan perempuan itu dalam ikatan satu istilah yang disebut dengan manusia, gitu. Dan kemudian divide jadi laki-laki dan perempuan, gender, lalu kemudian disatukan kembali di dalam pernikahan, makanya dikatakan keduanya menjadi satu, gitu. Laki-laki itu akan tinggal bersama perempuan dan keduanya menjadi satu. Udah gitu, Pak. Jadi ya itu maksud saya, semoga ini bisa menjadi jelas ya, saudara, mengenai evangelical feminism dan juga secular feminism. Gitu. Baik Bu, memang kelihatannya ada lebih dari satu orang yang menanyakan masalah ini gerakan feminis sekuler. Jadi tadi sudah dijawab dan juga ada 1-2 pertanyaan yang sebenarnya Ibu setelah tidak sengaja sudah menyinggung jawabannya. Jadi saya tidak tanyakan lagi pertanyaan itu. Jadi sudah terkandung dalam jawaban Ibu terhadap pertanyaan yang lain. Mungkin satu pertanyaan berikut ini begini Bu, di tengah kompleksnya masalah dalam pelayanan gereja, sepertinya memberi ruang bagi perempuan secara mutual dengan laki-laki tampak tidak menjadi prioritas gereja. Sekalipun mereka mungkin setuju dengan pandangan ini. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Ya, jadi intinya penanya ini melihat kayaknya gereja tidak memberi prioritas untuk memberi ruang bagi perempuan secara mutual dengan laki-laki, karena begitu kompleks situasi dan masalah gereja, jadi itu tidak jadi prioritas. Bagaimana menurut pandangan Ibu? Mungkin memang banyak gereja juga tidak ngerti, Pak, gitu. Tidak ngerti betul gitu tentang hal ini dan tidak pernah juga diberikan ruang untuk belajar tentang hal ini. Ya syukurnya STTA bikinlah hari ini ya. Dan membuat bisa terbuka gitu pemikirannya. Karena kan gini ya, berapalah banyak orang, even dia hamba Tuhan, yang memang belajar benar-benar gitu, mencari tahu benar sebenarnya apa yang terjadi ini ya. Terus terang saya memang orang yang menggeluti ilmu sejarah gereja gitu, sehingga memang ketika saya mendapat tema satu isu tentang perempuan, maka saya akan pakai pendekatan ini keilmuan sejarah gereja untuk melihatnya dan kemudian menemukan apa yang saya sampaikan malam hari ini begitu. Tapi toh pada kenyataannya saya juga bukan orang yang sangat dari awal mendalami gitu tentang isu perempuan di gereja ini. Tapi karena saya punya metodenya, maka saya mengerjakannya gitu Pak. Dan saya menemukan ini dan memang sumber-sumbernya ada begitu. Jadi memang tidak ada mungkin ya gereja yang benar-benar secara serius memikirkan hal ini. Mungkin untuk konteks Indonesia ya Pak. Tapi kalau di Amerika itu saya rasa sudah sangat banyak sekali gitu, sudah sangat terbuka dan itu yang tadi saya katakan kayak contoh-contoh. Jadi kadang-kadang malah cenderung jadi liberal gitu, bisa jadi begitu juga gitu. Tapi yang jelas bahwa ini bergerak. Nah, cuma kalau di Indonesia ini agak kurang gerakannya itu. Mungkin karena memang pengetahuannya terbatas, tidak cukup tahu, ataupun kalaupun tahu adalah doktrin solid yang memang lahir dari katakanlah kalau kiblatnya ke reformasi ya para reformator begitu. Tapi apa yang terjadi setelah itu, apa yang dilakukan oleh Quaker dan seterusnya gitu ya, dan naik turunnya di antara itu juga mungkin tidak terlalu tahu karena itu kan detail dalam pengajaran gereja, sehingga gereja ini pada akhirnya pragmatis gitu. Pragmatis untuk memahami tentang kepemimpinan atau role orang yang memimpin gereja. Jadi, kalau secara umum orang melihat bahwa laki-laki memimpin, ya udah laki-laki memimpin. Gitu. Nah, ngapain pusing-pusing mikirin tentang perempuan? Kan katanya, udah kan ada yang, misalnya, pendeta sudah mengatakan bahwa, atau siapa, atau buku ini menjelaskan bahwa, buku yang dia baca,
Padahal kan buku yang dia baca itu kan satu di antara jutaan buku gitu. Tapi dia sudah memegang itu sebagai sebuah kebenaran yang sama, yang equal kebenaran sama firman Tuhan kadang-kadang. Sehingga tidak bisa bergerak dari pemahaman yang sebelum. Tadi saya katakan bahwa keputusan-keputusan tentang perempuan itu banyak bersifat politis dalam sejarah gereja. Makanya the broken history for women itu memang menjadi isu yang sangat berat bagi gereja di sepanjang zaman gitu. Ya itu Pak yang saya bisa jawab ya Pak. Baik, makasih Bu. Mungkin kelihatan ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Bagaimana dengan argumentasi berdasarkan creation order yang atau urutan penciptaan yang memang terjadi sebelum kejatuhan. Jadi menurut penanya ini sifatnya universal. Jadi sehingga Paulus melarang perempuan mengajar karena ya tadi seperti kita lihat di Timotius ya, karena Adam yang pertama diciptakan. Jadi argumen berdasarkan creation order bagaimana menjawab soal keutamaan laki-laki ya dibandingkan perempuan. Iya. Nah, menurut saya itu matriks berpikir yang, maaf ya, mungkin itu matriks berpikir yang tidak tepat gitu. Ketika Paulus mengatakan Adam yang pertama diciptakan, lalu di atasnya itu ada ngomong soal perempuan tidak boleh bicara, lalu kemudian dalam kait-mengait kita kaitkan itu dengan penciptaan pertama, bahwa Adam memang yang diciptakan yang pertama, terus Paulus juga mengatakannya demikian, lalu kita bikin matriks di situ, pemikiran bahwa itu sebabnya maka perempuan tidak diizinkan gitu untuk berbicara. Ya, apa saja tuh bisa ya Pak, kalau tentang tafsir ini, orang di dalam dunia tafsiran itu sangat banyak sekali pendekatan dilakukan gitu. Bahwa bahkan Bapak yang misalnya mendengar pernah ada tafsiran seperti ini pun juga, ya itu keyakinan seseorang mempengaruhi bagaimana dia menafsirkan gitu. Nah jadi saya menanggapi bahwa menjelaskan tentang penciptaan Adam lebih dulu dan Hawa yang kedua, bagi saya itu juga order gitu. Dan apakah itu secara kebetulan? Tentu tidak, kan nggak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Dan Tuhan sudah letakkan itu di dalam rencananya. Ya kan nggak apa-apa, laki-laki diciptakan yang pertama, perempuan yang kedua, kan tidak apa salahnya gitu. Bahwa sama-sama diciptakan di dalam karya Allah yang maha dahsyat ini. Dan lahirnya yang disebut dengan manusia, laki-laki dan perempuan. Kalau misalnya dibalik, katakanlah, Allah menciptakan perempuan dulu, mungkin sejarahnya jadi lain juga sekarang gitu. Ya, menurut saya itu biarlah dalam kedaulatan Allah, dia meletakkan siapa yang lebih dulu dia ciptakan. Tapi Allah meletakkan Adam lebih dulu sebagai yang diciptakan dan kemudian Hawa, itu tidak dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas dan inferioritas, karena isu ini tidak ada di dalam teologi penciptaan. Bahwa isu ini ada di dalam ekspresi in the society, iya, gitu. Tetapi in theological thing terkait dengan pemahaman yang sesungguhnya mestinya tidak dilihat demikian gitu Pak. Jadi saya rasa tidak perlu terlalu mempermasalahkan. Kalau tentang Paulus tadi, nanti biarlah teman-teman di Biblika bisa memberikan detail-detailnya. Mengapa, bagaimana struktur kalimat itu gitu ya, secara form, bentuk atau secara apa gitu. Jadi bagaimana konstruksi dari kalimat-kalimatnya Paulus itu dipahami, saya rasa lebih teknis untuk bisa disampaikan oleh kawan-kawan saya nanti yang ahli-ahli Biblika gitu ya Pak. Iya, kelihatannya topik malam ini jadi banyak hal yang bisa diserap oleh Pusat Studi Biblika untuk mengadakan satu PR, ya? webinar khusus topik ini dari segi ayat-ayat yang khususnya Rasul Paulus yang memang banyak sekali isu dan perdebatan bahkan. Jangan-jangan nanti di SCTA satu saat nanti ada ini Pusat Studi Women Studies ya Pak? Siapa tahu. Ya, who knows. Baik Bu, mungkin ada satu pertanyaan lagi yang tidak terlalu langsung berhubungan, tapi bolehlah ya Ibu mungkin bisa memberi pandangan. Gini, ada yang bertanya, apakah Gereja Katolik Roma memberikan penghormatan khusus bagi Maria, Ibu Yesus, karena ia seorang perawan, dalam arti tidak melakukan persetubuhan sebelum menikah dengan Yusuf, maksudnya ketika menikah dengan Yusuf, dan bahkan ketika mengandung hingga melahirkan Yesus, gitu. Jadi apakah status istimewa itu karena dia seorang perawan? Ya, gini,
dalam masa patristik ya, itu ada 2 stream, East dan West, gereja nih ya. East itu yang berpusat di Alexandria, Mesir, West itu yang di Italia. Jadi dua stream gereja East dan West ini sangat besar sekali. Nah, dua-duanya itu Hail Maria itu dalam pengertian begini. Yang di East itu ada pemahaman, ada doktrin tentang Theotokos. Theotokos itu mengenai tentang ibu Yesus yang tidak bercela itu, diangkatnya demikian. Jadi dia Hail Mary itu karena dia adalah ibu dari Yesus. Dan Yesus itu adalah Allah, anak Allah begitu. Sehingga dia meng-Hail Mary dalam hal dia Theotokos itu dia adalah ibu dari Yesus. Nah, di Roma sebenarnya juga ada di dalam pengertian yang tidak jauh berbeda. Jadi Theotokos ini adalah doktrin yang juga merebak sampai ke wilayah barat begitu. Namun memang kalau misalnya dikaitkan dengan Katolik Roma, unsur virginity itu memang sangat kuat. Tadi saya sudah bilang, khususnya di abad medieval itu ya, di era medieval, di abad pertengahan. Itu bagaimana perempuan itu mengejar virginity. Saya bisa cerita panjang lebar lagi nih kalau tentang perempuan di abad pertengahan terkait dengan virginity. Itu punya sejarahnya sendiri gitu. Sampai kemudian muncul yang namanya woman mystic. Waduh, itu cerita yang luar biasa hebat. Mungkin ya kita jarang belajar tentang sejarah gereja dengan benar gitu. Sehingga orang kalau dengar sejarah gereja udah malas gitu. Pasti ngomongnya tahun-tahun, orang-orang gitu. Padahal sejarah gereja itu very powerful untuk memberikan kepada kita the root, ya, akar tentang pemahaman-pemahaman yang muncul sepanjang sejarah. Itu cerita-cerita hebat gitu untuk bisa dimengerti. Nah, memang di abad pertengahan, hell terhadap virginity itu tinggi sekali, besar sekali gitu. Dan makanya perempuan-perempuan untuk bisa ini sampai mengejar betul gitu dia untuk virginity, karena dia melihat kepada Mary, dan itu adalah kehormatan gitu. Jadi tidak salah juga memang mengatakan gereja Roma Katolik itu meninggikan virginity-nya Mary. Makanya ada doktrin immaculate kan, bahwa dia tidak bercela oleh karena dia virgin gitu. Nah, itu memang yang ditinggikan. Ya, gitu Pak. Gitu ya sejarahnya, Bu. Terima kasih banyak Bu Castelia untuk materi yang sangat baik malam ini dan memberikan wawasan pandang yang baru bagi kami semua yang mengikutinya. Saya melihat apa yang Ibu sampaikan malam ini bukan hanya sebuah sharing pengetahuan, tetapi juga sebagai sebuah suara perempuan di tengah-tengah isu yang penting ini. Jadi Ibu sebagai perempuan juga bersuara tentang bagaimana gereja harusnya bersikap dalam isu tentang hubungan antara gereja dan perempuan. Nah, terima kasih Bu. Untuk menutup sesi malam hari ini, boleh saya minta Ibu Castelia memimpin doa penutup? Baik Pak, mari kita berdoa saudara. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan berkesempatan belajar bersama, duduk bersama, menikmati firman Tuhan, dan juga perjalanan gereja sepanjang masa. Terima kasih Tuhan untuk waktu di mana kami dapat menikmati besarnya pimpinan Tuhan kepada umat manusia di dunia ini, termasuk secara khusus kepada kaum perempuan. Tuhan, biarlah apa yang terjadi sepanjang sejarah ini tidak perlu menjadi sebuah luka di dalam diri perempuan, namun menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang baik, supaya kami dapat terus hidup dengan meyakini bahwa Tuhan meletakkan misi itu di dalam diri setiap kami para perempuan, sama dengan apa yang ada di dalam saudara-saudara kami laki-laki, dan kami akan melakukannya bersama-sama. Kami akan mengerjakan misi Tuhan ini semaksimal mungkin yang kami bisa sampai kami mati, karena kami tahu Tuhan bahwa sesungguhnya apa yang Tuhan berikan kepada kami, mandatkan kepada kami adalah yang jauh lebih penting ketimbang berbagai macam bentuk perdebatan yang muncul secara politis di satu masa dan secara teologis di masa yang lain. Kami sungguh terberkati dan kami sungguh belajar banyak tentang hal ini, dan kiranya Tuhan terus menolong kami. Menyerahkan setiap para peserta yang ada di tempat ini Tuhan, yang mengikuti Emmaus Center di malam hari ini, kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam pelayanan masing-masing, dan dalam kasih Tuhan mereka juga akan beristirahat malam ini dan melanjutkan pekerjaan dan juga kegiatan pelayanan
keesokan hari. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan untuk terus berjalan di tengah pandemi ini, dan kami yakin Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Kami akan menyelesaikan seminar ini di dalam berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan dari Allah Bapa serta persekutuan oleh Roh Kudus beserta dengan kami semua. Amin. Amin.